Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menjalankan rutinitas serangkaian kegiatan pada bulan Ramadan 1441 Hijriah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas petunjuk beliau kita dapat membedakan perkara yang hak dan yang batil. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Dewan Asatid dan Asatidah, santriwan dan santriwati, keluarga besar MA Ma'arif 19 Hasyim Asy'ari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mengkaji kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Iswazudi. Dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Al-hadiniyah likulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Terima kasih pembacaannya. Untuk Al-Ustadz Iswazudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni di hari puasa yang keberapa ini? Ketiga, ya. Keempat. Kita teruskan untuk pengajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemarin kita mengkaji tentang sampainya pahala bacaan atau sedekah orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Sekarang masalah yang seterusnya, yakni talqin lil mayyit, menalkin daripada mayit. Hadisnya yang secara umum, yakni an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lakinu mautakum, berarti lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ini di dalam menjelaskan daripada hadis ini, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Lakinu, kata lakona yulakinu itu ajarilah orang-orang yang akan mati di antara kalian. Orang mati kalian maksudnya di sini orang yang akan meninggal, yaitu dalam keadaan sakaratul maut, dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Yang pertama mengartikan bahwasanya mautakum ini, kalau kita lihat dari
bahasa Arab mauta Allah. Ini semuanya sepakat. Bahkan hukumnya adalah wajib untuk mentalkin orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita umpamanya nanti khawatir tidak bisa sempurna dunia dengan lafaz la ilaha illallah, itu hukumnya wajib. Seterusnya, kalau ada pertanyaan kenapa dalam mentalkin kok hanya perintah la ilaha illallah, tidak diteruskan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada kata-kata Muhammad Rasulullah? Iya, jawabannya karena memang orang ini sudah Islam, jadi cukup dengan kata la ilaha illallah atau kata Allah, enggak membutuhkan daripada lafaz Muhammad Rasulullah. Ini adalah kenapa enggak memakai lafaz Muhammad Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang diperselisihkan oleh para ulama adalah mentalkin ketika mau dikuburkan. Jadi ketika jenazah sudah dimasukkan ke galian, itu kemudian sudah dikebumikan, kemudian biasanya Bapak Mudin mentalkin. Lah ini, dalam hal ini talqin setelah penguburan ini adalah para ulama berselisih pendapat. Saya bacakan teksnya. Talqin terhadap mayit, qala Ibnu Tawihi. Saya Ibnu Taimiyah di dalam kitab fatwanya beliau berkata, yakni kitab fatawinya Al-Juzul Awal, juz pertama, talqin al-madhkuru yakni talqinul mayyit ba'da dafni. Jadi yang masuk di dalam furu' al-khilaf, yakni masalah furu'uddin yang masih diperdebatkan, diperselisihkan oleh para ulama, maksudnya adalah talqin mayyit ba'da dafni, mentalkin mayit setelah dikebumikan atau setelah dikubur. Qad sabata an ta'ifa minas sahabat annahum amaru bihi ka Abi Umama al-Bahili wa ghairihi. Jadi ada riwayat dari ta'ifa minas sahabat, kelompok dari sahabat, annahum amaru bihi, kelompok para sahabat ini beliau berwasiat, beliau minta, beliau perintah kepada anak-anaknya agar mereka mentalkinnya setelah dia wafat atau setelah dia dikebumikan, seperti Abi Umama al-Bahili ini juga, atau yang lain. Beliau juga minta wasiat kepada keluarganya agar nanti kelak kalau dia meninggal setelah dikuburkan minta ditalkin. Ini dalil pendapat yang kedua, bahwasanya yang dimaksud lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinlah, ajarilah orang meninggal kalian. Oh ya, orang meninggal berarti ya. Di antara dasarnya adalah ruwiya fihi haditsun awaruwiya fihi haditsun anin nabiyyi. Ada hadis dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu mimma la yukamu bisihhatihi walam yakun katsirun min ashab yaf'al dzalika, falihadza qala al Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama inna hadza talqin la ba'sa bihi. Karena hadisnya ini dia mengatakan tidak sahih, tidak sahih, bahkan kebanyakan para sahabat juga tidak melakukan hal itu, maka Imam Ahmad dan lainnya dari ulama
mengatakan inna hadza talqin la ba'sa bihi. Mentalkin setelah dikuburkan itu hukumnya tidak apa-apa, tidak sampai haram atau bid'ah atau yang lain. Jadi la ba'sa bih, enggak apa-apa. Wa rakhasu ya'muru bi wastahabbu at-ta'ifa min ashabi Syafi'i wa Ahmad wa karyahu at-ta'ifa min ashabi Malik. Jadi para ulama berselisih pendapat untuk talqin ba'da dafn setelah dikuburkan menurut daripada ashabu Syafi'i, yakni para pengikut imam-imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i mengatakan istahabbahu, hal itu adalah dianjurkan. Hal itu adalah dianjurkan. Sedangkan menurut daripada kelompok pendapat Ashabul Malik, para pengikut Imam Malik mengatakan makruh, kariha, enggak mau melakukan hal itu. Maka kembali mentalkin telah dikuburkan adalah masalah furu' al-khilafiyah, nggak usah diperdebatkan, sehingga menjadi daripada perselisihan yang menjadi jurang pemisah, akan menfitnah antara satu sama yang lain. Ini masalah furu'iyah, bukan masalah yang prinsip. Silakan yang meyakini bahwasanya talqin ba'da dafni itu adalah manfaat, maka kerjakan. Orang yang kontra terhadap talqin ba'da dafni, ya silakan tidak melakukan hal itu, tapi jangan menyalahkan yang melakukannya. Wa mal haditsul ladzi qala annahu mimma la yuhkamu bi sihhati fa hadza lafdhu. Di antara hadis yang dikatakan itu hukumnya hadza lafdhu, lafadznya ini qala Abu Umama al-Baili idza ana mitu ubi kama amarona Rasulullah sallallahu alaihi asna'a bimautana. Abu Umama al-Baili berkata, idza ana mitu, jika nanti saya meninggal, dia wasiat terhadap orang-orang yang di sekitarnya, fasna'u bi Rasulullah, maka kerjakanlah, perbuatlah untuk sebagaimana perintahkan Rasulullah kepada saya. Apa itu an-nasna'a bimautana, yakni yang kita perbuat terhadap orang-orang mati kita. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah perintah kepada kita. Qala, maka Rasulullah bersabda, idza mata ahadakum bi ikhwanikum fasawaitumu at-turaba ala qabrihi. Jika salah satu saudara kalian, yakni saudara muslim, itu meninggal, fasawaitumu at-turaba ala qabrihi, kuburannya ratakan daripada tanah pekuburannya. Para ulama fikih yang mengatakan tidak boleh lebih dari sejengkal. Jadi tanah nggak usah diundung-undung sampai tinggi. Jadi menurut daripada sebagian ulama fikih mengatakan nggak boleh lebih dari sejengkal tanah yang dibuat kubur daripada si mayit, di atas kuburan diratakan. Falyakul ahadukum ala ra'si qabrihi. Nah, iki talqin. Falyakum, maka hendaklah salah satu di antara kalian berdiri ala ra'si qabrihi, yakni di atas daripada kepalanya kuburan itu, yakni manceri kepalanya si mayit. Makanya talqin itu sunnahnya yang apa? Jadi hendaknya kamu afal yakum ahad wala rasul qabri tsumma yaqul ya fulan bin fulana. Ini talqin. Fa inna wala yujibu.
Jadi yang nalkin itu duduk Pak Mudinnya, kemudian al-mustami'in yang lain yang mengiring itu adalah dengan berdiri. Itu tata caranya. Ketika orang yang menalkin itu mengatakan ya fulan bin fulana, he fulan bin fulana. Kalau mengerti nama ibunya disebutkan ibunya, he Fadol, ya Fadol bin siapa, bin Aminah gitu. Kalau nggak tahu nama daripada ibunya maka dinisbatkan kepada Hawa, ya Fadol ibnu Hawa. Fa innahu yasma'uhu wa la yujibu. Maka ketika ditalkin dipanggil oleh Pak Mudin, fulan bin fulana, dia mendengar. Jadi mayit dalam kuburan itu dia mendengar. Hanya saja wa la yujibu, dia tidak bisa menjawab. Lah umpamane nek iso jawab ya Pak Mudin geblak. Fulan bin fulana, opo Pak Mudin ya geblak. Karenanya dia mendengar, jadi si mayit jenazah ini mendengar, hanya saja dia tidak bisa menjawab panggilan orang yang talqin. Sumayakul, kemudian si penalkin berkata lagi, ya fulanu ibnu fulana, fa innahu yastawi qaidan. Kalau kita gambarkan gitu, maka ketika dipanggil yang kedua, fulan bin fulana, dia duduk. Nah, jadi ketika tadi dikuburkan, dia apa? Ditidurkan. Terus sekarang ketika dipanggil yang kedua dalam talqin, dia duduk. Yastawi qaidan, duduk jejak. Sumayakul, kemudian orang yang talqin Pak Mudin mengatakan lagi, ya fulanu ibnu fulana, fa innahu yaqul, ngomong. Maka saat temene mayit yakul, berbicara, arsyidna yarhamukallah, tapi walakin la tash'urun. Ya Allah, ini kalian bayangkan, si mayit ketika dipanggil yang ketiga, fulan bin fulana, dia minta kepada orang yang mentalkin Pak Mudin, diminta arsyidna yarhamukallah, Pak Mudin, ajari aku, tunjukkan aku, ajari aku apa yang saya katakan nanti ketika malaikat mungkar nakir datang. Yarhamukallah, mudah-mudahan engkau dikasih rahmat oleh Allah. Pak Mudin, tunjukkan aku, ajari aku, mudah-mudahan engkau dibalas dikasih rahmat oleh Allah. Nah, itu seandainya ini semuanya, jadi semuanya makhluk itu bisa mendengar cerita daripada si mayit, kecuali manusia ini yang nggak bisa. Mamane menungso terdengar, ya mati, nggak kuat telinganya. Walakin la tasyurun, tidak merasakan itu. Pak Mudin ya ora kroso. Tapi kita dapati ada beberapa ulama, ada orang-orang tertentu ketika mentalkin daripada orang tertentu, seorang kiai, dia adalah enggak kuat, enggak bisa meneruskan daripada mentalkinnya. Ada sebagian mereka bisa mendengar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana juga Rasulullah itu juga mendengar daripada ceritanya atau omongannya orang yang meninggal, orang-orang khusus yang diizini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta agar ditunjukkan. Falyakul uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu alla ilaha illallah. Kemudian Pak Mudin tahu. Nah, dia merasa kalau si mayitnya tadi minta agar diajari arsyidna yarhamukallah, maka Pak Mudin mengatakan uzkur ma kharajta alaihi min la ilaha illallah. Mayit, fulan bin fulana, sebutkan dengan apa kamu tadi keluar dari dunia, yakni dengan mengatakan syahadatul la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa innaka radita, lan sak temene sira ridho kelawan Allah dadi pangeran sira, Islam dadi agama sira,
Nabi Muhammad nabi sira, Al-Qur'an dadi imam sira. Ya, seperti pelajaran kita ketika ada di dunia. Jadi diantaranya pertanyaan malaikat mungkar nakir kan ono. Marrobuka, sapa pangeranmu? Wa man nabiyuka, sapa nabimu? Wa ma dinuka, opo agamamu? Ya kan? Wa ma imamuka, opo imammu? Tapi iki ora iso, nggak bisa kemudian kita hafalkan sekarang. Seperti kita mau menghadapi daripada ujian semesteran, kita hafalkan. Oh, nggak tahu sholat, nggak tahu nih Ramadan, nggak pernah puasa, ngapal nodok. Pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir. Ya ketika menghadapi mungkar dan nakir ya nggak bisa berkutik. Walaupun sekarang nggak hafal, ora dihafal, tapi dilakoni. Sopo pangeranmu? Allah. Tapi dilakoni. Tidak hanya mengimani nih pangerane Allah, tapi juga apa? Tidak hanya di lisan, tapi dipraktekkan. Iman nang Allah, Allah itu ada, Allah itu wujud. Apapun yang diperintahkan oleh Allah juga kita imani, kita lakukan. Allah perintah sholat, aqimus sholat, kita kerjakan sholat. Allah perintah kutiba alaikumusiyam, puasa Ramadan, kita lakukan. Nah nanti ketika kita kedatangan daripada malaikat mungkar nakir, dengan otomatis kita akan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir. Fa inna mungkaron wa nakiron ya'khudhu kulla wahidin minhuma biyadi sahibihi wa yaqulu intalik bina ma yuqiduna. Faqala rajulun ya Rasulullah fa illam na'rif ummahu qala tansibu ila Hawa ya fulan bin ibnu Hawa. Tadi sudah saya katakan bahwasanya dalam mentalkin menyebutkan itu dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Jadi umpamanya namanya Ahmad, ibunya namanya Aminah, ya Muhammad ibnu Aminah. Tidak pada ayahnya, ya Muhammad ibnu Abdullah, enggak, tapi pada ibunya. Kemudian kalau enggak tahu nama ibunya, kita nisbatkan kepada Hawa, ya Muhammad ibnu Hawa. Itu tata caranya. Yaqulu Syaukani qala al-Hafidz fi kitab al-Talkhisat al-Hadis. Hadis ini yang panjang yang menjelaskan tentang talqin ba'da dafni, menurut Imam Hafidz dalam kitabnya yang bernama Talkhis, beliau mengatakan hadisnya adalah sanadnya jayyid, sanadnya adalah baik. Wa ayyadahu Ad-Diya fi kitabi al-Mukhtar wal Ahkam, bahkan juga dikuatkan oleh Sayyidiyah di dalam kitabnya al-Ahkam. Aqulu talqin khilafun fiqhiyun fa huwa bagi adamu tabaddulil inkar bi sya'ni bal tasyadduda wa ta'adiya min jaraihi. Saya Ali Maksum, Romo Kiai Ali Maksum, beliau berpesan, talqin ba'da dafni ini khilaf di dalam fikih, masalah fikih khilafiyah. Para ulama berselisih pendapat, maka hendaklah jangan sampai dijadikan perdebatan saling mengingkari antara satu yang lain, saling menfitnah, menuduh jelek antara satu yang lain, jangan sampai. Ziyadatu minal fakir wa an Dumrat ibni Khubayb radhiyallahu an ahadit tabi'in. Saya Ali Maksum menambahkan, yaitu hadis dari Dumrat bin Khubayb radhiyallahu an, salah satu dari tabi'in. Beliau mengatakan kanu yastahibbuna idza suwiya alal mayyit qabruhu wan sorofan nasu anhu ayyuqala inda qabri ya fulan qul la ilaha illallah thalatha marrat ya fulan qul rabbi Allah wa dinil islam wa nabiyyi Muhammad rawahu Sa'id ibnu Mansur
mauqufan walid Tabrani nahwuhu min hadis Abi Umamah marfu'an. Khalas. Jadi Domro bin Khubaib radhiyallahu an salah satu tabi'in mengatakan kanu yastahibbuna idza suwiya alal maid. Jadi para tabi'in itu senang, bahkan menganjurkan di atas sama yang lain ketika dia sudah meratakan tanah pekuburan si mayit dan sudah selesai, maka hendaklah di dalam salah satu di antara mereka yakni mengajarkan si mayit dengan berkaya fulan kul la ilaha illallah, fulan bin fulana ucapkan la ilaha illallah sampai 3 kali. Kemudian ya fulan kul rabbi Allah, tadi talqin. Tadi rabbi Allah, Tuhanku Allah, Tuhan saya. Wa dinil Islam, agama Islam, Islam agama saya. Wa nabiyyi Muhammadun, Muhammad Nabi Muhammad nabi saya. Ini berarti juga menguatkan daripada hadis yang di atas tentang talqin ba'da dafni. Dalam masalah talqin tadi kesimpulannya untuk menanggapi tentang hadis lakinu mautakum bila ilaha illallah itu ada 2 pendapat. Saya ulangi lagi, pendapat yang pertama mengatakan talqin dalam keadaan sakaratul maut ini hukumnya wajib. Pendapat yang kedua, hadis itu juga bisa diartikan mentalqin setelah dikebumikan atau dikubur. Hanya saja pendapat yang kedua ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Dalam artian ada yang setuju, yang mengikuti dan melakukan itu, ada yang kontra menolak hal itu. Tapi sekali lagi ini hal furu' fikih, bab fikih yang khilafiyah, bukan bab usuluddin, bukan masalah usuluddin. Jadi baik yang melakukan atau yang tidak melakukan itu sama-sama tidak salah dan tidak sesat. Jadi tidak boleh yang melakukan mengolok-olok atau mengatakan sesat kepada yang tidak melakukan. Begitu juga sebaliknya, yang tidak melakukan hal itu maka tidak boleh juga dia mencemooh, menghadik orang yang melakukan itu dengan mengatakan dia melakukan bid'ah atau yang lain. Jadi kita kembali kepada permasalahan, sekali lagi itu adalah masalah fikih khilafiyah atau masalah furu'iyah al-khilafiyah. Mungkin ini pertemuan pada kali ini yakni dalam bab talqin lil mayit yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita teruskan dengan tanya jawab baik dari materi yang saya sampaikan atau secara umum yang akan dipandu oleh moderator. Dari kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Sambil mendengarkan musik, saya akan menunggu. Apabila ada yang mau bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Kelas 10A, 10B, 11A, 11B, kelas 12A dan B. Apabila ada yang masih mengganjal, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Barangkali ada yang ditanyakan secara umum, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Pertanyaan bebas apapun itu ya. Baik, untuk para pemirsa Facebook, apabila ingin kalian tanyakan, silakan ditanyakan di bawah kolom komentar di bawah ini ya.
Baik, saya akan menyampaikan tentang sekolahan MA Ma'arif 19 Hasyim Asy'ari ini akan menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2020 dan sampai 2021. Jadi program unggulan di sini yaitu pembelajaran berbasis IT, berbasis pesantren, entrepreneur, leadership, pengembangan diri, life skill, ada home industry, kelas seni, dan sosial kemasyarakatan atau PKL. Syarat pendaftarannya, biaya pendaftarannya gratis. Mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan FC, ijazah, dan SHUN yang terlegalisir sebanyak 2 lembar. Menyerahkan pas foto hitam putih 3x4, menyerahkan FC, NISN, KK, KTP orang tua, KPS, KIP, dan sebagainya. Waktu jam 8 sampai dengan jam 13 waktu Indonesia Barat. Harinya setiap hari Sabtu sampai dengan Kamis, Jumat diliburkan. Gelombang 1 pada tanggal 9 Maret sampai dengan 30 April 2020. Gelombang 2 tanggal 1 Mei sampai dengan 26 Juni 2020. Tempatnya di kantor MA Ma'arif 19 Hasyim Asy'ari, Desa Kedung Megari, Kecamatan Kemangbau, Kabupaten Lamongan. Jadi kalau misalnya kalian mau ke sekolah MA Ma'arif 19 Hasyim Asy'ari, tidak hanya menggunakan lembar kertas saja, tapi kalian juga bisa menggunakan online. Jadi kalau misalnya kalian sibuk, tidak sempat waktu untuk mengisi formulir, kalian bisa menggunakan online. Dengan cara untuk mendaftar online-nya, klik http://mahari.schid, pilih PPDB 2020 dan isi formulir pendaftaran atau registrasi. Silakan sampaikan di kolom komentar di bawah ini apabila ada yang mau ditanyakan.
Baik, di sini tadi ada yang bertanya, bagaimana jika orang meninggal tidak membaca syahadat namun agamanya Islam? Dan yang kedua, bagaimana keadaan mayit ketika agamanya Islam namun tidak dibacakan tahlil sampai hari akhir? Pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh Ustadz Zudi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan, bagaimana jika orang yang meninggal tidak membaca syahadat namun agamanya Islam? Di sini kita ketahui kenapa kita harus mentalkin orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Itu dikhawatirkan selama hidupnya itu ada sesuatu hal yang menyebabkan dia itu keluar dari Islam, sehingga tidak muslim lagi, dia budak. Sehingga itu yang membahayakan. Sehingga kemudian kenapa wajib untuk ditalkin. Wa amma kalau dia orang Islam yang muti, umpamanya sudah nggak ada yang mengajar, insya Allah dia itu di dalam hatinya masih menetapi daripada agamanya Allah, yakni agama Islam, dia matinya adalah mati dalam keadaan iman dan Islam, berarti dalam keadaan yang baik. Tapi lebih baiknya dan diingatkan lagi dengan talqin, mungkin dia adalah pernah melakukan suatu hal yang menyebabkan dia itu adalah keluar dari agama Islam, sehingga hadisnya mengatakan dengan kuat lagi, mautakum bila ilaha illallah. Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan mayit ketika agama non Islam namun tidak dibacakan dalil sampai hari akhir? Mayit agamanya non Islam, agamanya Islam tapi ketika dia meninggal tidak dibacakan tahlil. Tadi saya katakan kemarin bahwasanya tahlil itu masalah furu' khilafiyah. Yang dipermasalahkan apa? Apakah sampai pahala yang kita bacakan, tahlil yang kita bacakan itu sampai pada arwahnya mayit atau tidak? Atau tidak? Maka enggak jadi enggak apa-apa. Umpamanya dia mempunyai keyakinan itu enggak sampai, maka dia tidak mentahlili daripada keluarganya yang meninggal, keluarganya yang tidak meninggal tadi. Nah, maka enggak sampai menjadikan daripada mayit tersebut menjadi berkurang pahalanya atau yang lain, tidak. Hanya saja dengan ada kiriman doa itu ada tambahan bagi si mayit. Sebab yang dibawa mayit ke alam kubur sebenarnya kan ada 3 hal yang menyertai mayit ketika mayit itu diantar ke kuburannya. 1 adalah keluarganya, 2 harta bendanya, yang 3 amal perbuatannya baik atau buruk. Yang setia menemaninya sampai dia masuk ke liang kubur, sampai ke alam kubur itu hanya 1, keluarganya, istrinya. Maaf yang dulu dia berjanji akan selalu menemaninya, selalu menyertainya hidup atau mati, bohong. Kalau salah satunya sudah meninggal, sudah tidak ikut jegur ke luang lahat, mulai, iya kan? 2 hartanya, harta yang dikumpulkan selama ini, kalau meninggal ditinggal, mobil yang mengkilat, sepeda motor yang mahal, rumah yang megah, ditinggal semuanya. Yang dibawanya apa? Kain kafannya. Jadi semuanya kembali, tinggal 1 amalnya. Apakah amal itu baik atau amal yang buruk yang menyertainya? Jadi amalnya, ini modal. Jadi modal sih itu amalnya sendiri. Wa amma untuk doa atau sedekah yang dibacakan, doa yang dibacakan orang yang hidup, sedekah yang
diberikan oleh orang hidup yang palingnya dikasihkannya itu sebagai tambahannya. Sebagai tambahannya. Hanya di dalam riwayat lain bahwasanya orang meninggal itu diumpamakan orang yang tenggelam di laut yang selalu meminta pertolongan dari orang yang hidup. Ini berupa apa pertolongannya? Berupa doa, istighfar maupun sedekah. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan 2 tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Zudi atas jawabannya. Kemudian jadi terima kasih Ustadz Iswazudi atas jawabannya tadi. Dan apabila kalian masih mau bertanya, silakan klik di papan komentar di bawah ini. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat dan nikmat ilmu yang bermanfaat, dan kami mengingatkan untuk para santri untuk selalu mengikuti ngaos online yang diprogramkan oleh Imam Arif 19 Hasyim Asy'ari di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk itu kami menghimbau agar tetap di rumah. Dan jangan lupa para santri Imam Arif 19 Hasyim Asy'ari untuk mengisi kolom komentar dan menyetorkan nama dan kelas. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Atas nama kru yang bertugas Mahari Media dan Mahari Multimedia, kami ucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.